Lingkungan kerja yang rusak seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya terlihat biasa saja, bahkan kadang dianggap sepele. Semua bisa dimulai hanya dari satu sikap toksik yang terus dibiarkan. Satu orang yang suka meremehkan, menyindir, atau menyebar energi negatif perlahan bisa memengaruhi suasana satu tim. Di awal, rekan kerja mungkin memilih diam. Mereka berpikir, nanti juga berubah. Tapi sikap toksik yang tidak ditegur justru merasa mendapat ruang. Dari sini, suasana kerja mulai terasa tidak nyaman. Komunikasi jadi kaku, senyum mulai berkurang, dan rasa saling percaya pelan-pelan menghilang. Satu sikap toksik juga bisa memicu sikap serupa dari orang lain. Ketika sindiran dibalas sindiran, gosip dibalas gosip, maka lingkungan kerja berubah menjadi medan emosi. Fokus kerja terganggu, produktivitas menurun. Jadi hal-hal kecil mudah memicu konflik besar. Yang paling berbahaya, sikap toksik sering menyamar sebagai canda, jujur apa adanya, atau demi profesionalitas. Padahal di balik itu, ada perasaan direndahkan, tidak dihargai, dan lelah secara mental. Jika terus dibiarkan, orang-orang baik justru memilih menjauh, diam atau bahkan resign. Lingkungan kerja yang sehat bukan tentang semua orang harus sempurna, tapi tentang sikap saling menghargai, tahu batasan, dan mau introspeksi diri. Satu sikap baik bisa menular, begitu juga satu sikap toksik. Pilihannya ada di setiap individu. Kalau kita tidak bisa langsung mengubah orang lain, setidaknya kita bisa mulai dari diri sendiri. Menjaga ucapan sikap dan cara memperlakukan rekan kerja. Karena lingkungan kerja yang rusak sering dimulai dari satu sikap toksik, tapi lingkungan kerja yang sehat juga bisa dimulai dari satu diri dan sadar. Lingkungan kerja yang mulai rusak biasanya ditandai dengan hal-hal kecil yang terasa makin sering terjadi. Rasa canggung saat berinteraksi, obrolan yang terasa dingin, dan kerjasama yang tidak lagi tulus menjadi sinyal awal yang sering diabaikan. Jarang orang datang ke kantor hanya untuk menyelesaikan tugas, bukan lagi untuk berkolaborasi. Setiap orang sibuk menjaga diri, agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Energi yang seharusnya dipakai untuk berkarya justru habis, untuk bertahan secara emosional. Sikap toksik juga membuat orang ragu untuk menyampaikan pendapat. Ide-ide bagus akhirnya dipendam karena takut disalahkan, ditertawakan, atau dianggap tidak kompeten. Padahal lingkungan yang sehat seharusnya memberi ruang aman untuk berbicara. Lama-kelamaan, kelelahan mental mulai terasa. Bukan karena beban kerja yang berat, tapi karena suasana yang menekan. Pulang kerja pun tidak lagi membawa rasa lega. Justru pikiran masih penuh dengan hal-hal yang mengganggu. Hubungan antar rekan kerja menjadi tidak tulus. Senyum hanya formalitas, sapaan hanya kewajiban. Tidak ada lagi rasa nyaman untuk menjadi diri sendiri di tempat kerja. Satu sikap toksik juga bisa merusak kepercayaan. Ketika kata-kata sering dipelintir dan niat baik dicurigai, Jurong can mercy menjaga jarak. Kerja tim pun berubah menjadi kerja masing-masing. Yang ironis, seringkali orang yang bersikap toksik merasa dirinya paling benar. Mereka jarang mau mendengar, apalagi mengakui kesalahan. Sikap ini membuat masalah semakin berlarut-larut. Jika dibiarkan terlalu lama, lingkungan kerja yang rusak bisa mengubah orang baik menjadi ikut keras. Bukan karena ingin, tapi karena lelah terus disakiti. Di titik ini budaya kerja yang sehat benar-benar terancam. Tidak sedikit orang yang akhirnya kehilangan semangat. Target terasa berat, hari terasa panjang, dan motivasi perlahan menghilang. Semua karena suasana yang tidak mendukung. Padahal bekerja seharusnya menjadi ruang untuk tumbuh dan belajar. Bukan tempat untuk saling menjatuhkan atau merasa paling unggul. Perubahan sebenarnya bisa dimulai dari kesadaran kecil. Berhenti menyindir, mulai mendengar, dan belajar menghargai perbedaan. Hal sederhana tapi dampaknya besar. Sikap dewasa di dalam bekerja bukan soal jabatan, tapi soal cara memperlakukan orang lain. Semakin tinggi posisi seseorang, seharusnya semakin bijak sikapnya. Lingkungan kerja yang sehat lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Zoning balanghagai dan watues menjaga wujudkan dan memberi apresiasi dengan tulus. Ketika satu orang berani bersikap lebih baik, orang lain akan merasakannya. Suasana perlahan berubah, komunikasi membaik, dan kepercayaan mulai tumbuh kembali. Pada akhirnya, pilihan ada pada kita semua. Apakah ingin menjadi bagian dari masalah, atau menjadi awal dari lingkungan kerja yang lebih sehat dan manusiawi? Lingkungan kerja yang membaik tidak selalu datang dari kebijakan besar atau aturan tertulis. Seringkali, perubahan justru terasa dari cara orang saling menyapa dan bersikap setiap hari. Ketika nada bicara lebih tenang, suasana pun ikut berubah. Hal-hal kecil seperti mendengarkan tanpa memotong pembicaraan bisa membuat
Orang merasa dihargai. Rasa aman dalam bekerja membuat orang berani jujur. Remedi Wallace lebih takut salah. Karena tahu kesalahan bisa dibicarakan, bukan dijadikan bahan serangan. Sikap saling percaya perlahan kembali tumbuh. Rekan kerja mulai terbuka untuk bekerja sama, berbagi ide, dan saling membantu tanpa rasa curiga. Lingkungan yang sehat juga membuat emosi lebih stabil. Konflik tetap ada, tapi bisa diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan sindiran atau emosi berlebihan. Produktivitas pun meningkat secara alami. Bukan karena tekanan, tapi karena orang merasa nyaman dan punya semangat untuk berkontribusi. Orang-orang tidak lagi datang dengan perasaan terpaksa. Ada rasa memiliki terhadap pekerjaan dan tim yang dibangun bersama. Sikap toksik yang dulu dominan mulai kehilangan pengaruh. Bukan karena dilawan dengan keras, tapi karena tidak lagi mendapat panggung. Budaya kerja yang baik membuat setiap orang belajar bertanggung jawab atas sikapnya sendiri. Bukan menyalahkan keadaan, tapi mau memperbaiki diri. Dalam suasana yang sehat, perbedaan justru menjadi kekuatan. Pendapat yang beragam dihargai, bukan dijadikan alasan untuk menjatuhkan. Lingkungan kerja seperti ini membuat orang bertahan lebih lama, bukan hanya karena gaji, tapi karena rasa nyaman dan dihargai. Kesehatan mental pun ikut terjaga. Pekerjaan terasa lebih seimbang, dan hidup di luar kantor tidak ikut terbebani. Semua ini bisa dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih untuk tidak ikut bersikap toksik, meski berada di lingkungan yang sulit. Satu sikap positif yang konsisten bisa menjadi contoh. Tanpa banyak bicara, orang lain akan melihat dan meniru. Akhirnya, lingkungan kerja yang dulu rusak bisa perlahan pulih. Semua karena satu sikap yang berubah, dan keberanian untuk memulai dari diri sendiri. Perubahan yang terjadi mungkin tidak langsung terasa besar. Namun hari demi hari, suasana kerja menjadi lebih ringan dan tidak menegangkan seperti sebelumnya. Orang-orang mulai merasa dihargai bukan hanya dari hasil kerja, tapi juga dari cara mereka diperlakukan. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri yang sempat hilang. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan jujur. Masalah tidak lagi dipendam, tapi dibicarakan dengan niat mencari solusi bersama. Kesalahpahaman yang dulu sering terjadi kini bisa dicegah lebih awal. Karena setiap orang belajar mendengar sebelum bereaksi. CV menjadi decent dalam background. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menjatuhkan demi terlihat lebih unggul. Lingkungan kerja yang sehat juga membuat batasan lebih jelas. Bercanda tetap ada, tapi tidak melukai perasaan atau merendahkan. Sering-sering mulai menyadari bahwa sikap mereka berdampak besar pada orang lain. Kesadaran ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Tekanan kerja terasa lebih manusiawi. Tantangan tetap ada, tapi tidak disertai rasa takut atau cemas berlebihan. Tim menjadi lebih solid karena dibangun atas rasa saling percaya. Setiap orang merasa punya peran dan dihargai kontribusinya. Rasa lelah yang dirasakan pun berbeda. Lelah karena bekerja, bukan lelah karena suasana yang menguras emosi. Lingkungan seperti ini memberi ruang untuk berkembang. Orang berani belajar, mencoba, dan memperbaiki diri tanpa takut dihakimi. Ketika suasana kerja membaik, dampaknya terasa sampai keluar kantor. Hidup terasa lebih seimbang dan pikiran lebih tenang. Semua ini mengingatkan bahwa sikap kecil punya pengaruh besar. Puisi yang kita ucapkan dan lakukan meninggalkan jejak bagi orang lain. Menjadi profesional bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal empati. Cara kita memperlakukan orang mencerminkan kedewasaan kita. Jika setiap orang mau memulai dari dirinya sendiri, lingkungan kerja yang sehat bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Lingkungan kerja yang sehat juga mengajarkan arti saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Setiap keberhasilan dirayakan bersama, bukan dicurigai. Orang tidak lagi merasa sendirian menghadapi tekanan kerja. Rekan yang siap mendengar dan membantu tanpa niat tersembunyi. Kepercayaan yang terbangun membuat kerja tim terasa lebih mengalir. Koordinasi menjadi lebih mudah karena tidak ada rasa saling curiga. Sikap menghargai waktu dan tenaga orang lain mulai menjadi kebiasaan. Rapat lebih efektif, komunikasi lebih jelas, dan batasan lebih dihormati. Lingkungan seperti ini membuat orang lebih berani bertanggung jawab. Kesalahan diakui, bukan ditutup-tutupi atau dilempar ke orang lain. Rasa aman secara emosional memberi ruang bagi kreativitas. Ide-ide segar muncul karena tidak ada ketakutan untuk dicemooh. Hubungan antar rekan kerja terasa lebih manusiawi. Tidak hanya sebagai rekan kerja tapi sebagai sesama manusia yang saling memahami. Perlahan, budaya saling menyalahkan tergantikan dengan budaya saling belajar. Setiap masalah dilihat sebagai proses, bukan ancaman. Lingkungan kerja yang positif juga memengaruhi cara orang memimpin. Pemimpin yang empati akan melahirkan tim yang solid. Ketika pemimpin memberi contoh sikap sehat,
Anggota tim akan mengikuti dengan sendirinya. Keteladanan jauh lebih kuat dari sekadar aturan. Suasana kerja yang baik membuat orang datang dengan perasaan lebih ringan. Tidak ada lagi beban emosional sebelum hari kerja dimulai. Produktivitas meningkat karena orang bekerja dengan hati, bukan karena terpaksa atau takut dimarahi. Semua ini berawal dari kesadaran sederhana. Bahwa satu sikap toksik bisa merusak banyak hal, tapi satu sikap baik bisa memperbaiki banyak hal juga. Setiap orang punya pilihan dalam bersikap. Apakah ingin menambah luka, atau justru menjadi bagian dari pemulihan? Lingkungan kerja yang sehat bukan mimpi. Joya bisa terwujud ketika setiap individu mau menjaga sikap dan menghargai satu sama lain. Pada akhirnya, lingkungan kerja adalah cerminan dari sikap orang-orang di dalamnya. Ketika satu sikap toksik dibiarkan, dampaknya bisa merusak banyak hal. Tapi saat kita memilih bersikap lebih sadar, Ling Tio dan Wang Mengheriau, perubahan pelan-pelan akan terjadi. Mungkin tidak instan tapi nyata. Karena lingkungan kerja yang sehat bukan dibangun oleh orang yang sempurna, melainkan oleh orang-orang yang mau memperbaiki sikap dan tumbuh bersama.